Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iskandar dengan NIM 120130028 dari mata kuliah pengolahan sinyal digital kelas RC. Dari di sini saya ingin melakukan sebuah presentasi mengenai contoh soal 8.3, yaitu diketahui dari deret diskrit XN dengan panjang terbatas 4 dengan nilai XN yaitu diketahui 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan 4 poin dari DFT atau Digital Fourier Transform dari nilai XN. Jadi, untuk menentukan 4 poin DFT, pertama-tama kita terlebih dahulu menuliskan nilai dari WN. Jadi, untuk nilai WN sendiri itu, di sini kita ketahui nilai WN yaitu E pangkat min J2Pi per N. Jadi, eh, nilai persamaan ini dapat kita tuliskan masing-masing ruas, yaitu ruas kiri dan ruas kanan, kita pangkatkan dengan nilai K. Jadi, nilai WN-nya kita pangkatkan dengan K untuk ruas kirinya, untuk ruas kanannya juga kita pangkatkan dengan K. Nah, di sini sehingga kita dapat memperoleh nilai WN pangkat K sama dengan E min J2Pi K per N. Nah, di sini untuk nilai K-nya. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai K-nya, kemudian untuk masing-masing ruas kita jumlahkan dengan nilai N per 2. Jadi untuk ruas kiri kita dapat eh, mendapatkan nilai WN K plus N per 2. Nah, di sini kita jumlahkan dengan N per 2 pada masing-masing ruas. Nah, sehingga eh, WN pangkat K plus N per 2 sama dengan E min J2Pi dalam kurung K plus N per 2 per N. Nah, untuk nilai E yang bagian ini, ruas kanan, dapat kita pecah atau kita sederhanakan. Karena di sini terdapat penjumlahan pada bagian di sini dapat nilai plus. Jadi untuk nilai pangkat yang dijumlahkan, maka untuk itu kita dapat memisahkan dengan nilai perkalian. Jadi kita pisahkan E min JP dikali dengan E min J2 PK per N. Jadi untuk nilai ini nanti kalau misalnya kita kalikan atau kita satukan maka bentuknya akan seperti ini juga. Sehingga dari persamaan ini kita dapat memperoleh nilai minus W N itu pangkat K. Nah, di sini dari 4 poin DFT ini dapat kita selesaikan. Caranya yaitu dengan menggunakan matriks. Karena di sini menggunakan 4 poin DFT atau jumlah poinnya 4, maka kita menggunakan matriks 4 kali 4. Nah, di sini kita menuliskan nilai dari Xn, nilai Xn-nya yaitu 0, 1, 2, 3. Nah, untuk matriks 4 kali 4 itu terdiri dari 4 baris dan juga 4 kolom. Jadi untuk yang dinamakan kolom itu yang ke bawah ini. Ini dinamakan kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3, ini kolom 4. Kemudian untuk baris, ini yang bagian sini. Ini untuk baris 1, baris yang ini bawahnya baris kedua, baris 3, dan baris keempat. Oke, jadi eh, di sini untuk mendapatkan nilai pangkat dari eh, nilai W-nya ini, dari mana kita bisa mendapat nilai 0, kemudian di sini kok bisa 1, di sini 2, di sini 4, tiba-tiba di sini juga 9. Nah, maka kita dapat mencari nilai ini, kita memecah dari rumus W sama dengan N dikali K. Jadi yang dinamakan N ini kita tuliskan dengan bagian baris. Jadi untuk di sini nilainya 0, nilai N sama dengan 0, N sama dengan 1, N sama dengan 2, dan N sama dengan 3. Kemudian sama juga untuk nilai N-nya,
atau bagian kolom, itu nilainya 0, 1, 2, 3. Nah, jadi di sini untuk nilai W-nya yaitu W pangkat N dikali K. Nah, di sini kan untuk pangkatnya itu 0 dikali 0. Nah, di sini 0. Di sini juga 0. 0 dikali 0, 0. Jadi di sini kita memperoleh nilai W pangkat 0. Di sini juga kan di sini nilainya 0. Jadi semua yang dikali 0 itu tetap 0. Maka untuk nilai pangkatnya di sini 0. Di sini juga terdapat angka 0. Maka di sini nilai W-nya juga bernilai 0 pangkatnya. Nah, untuk kemudian yang di sini bagaimana? Di sini kan N-nya sama dengan 1 nih. Ini nilainya 1. Di sini juga 1. Jadi W N kali K, N-nya 1, K-nya 1, 1 kali 1, 1. Jadi W pangkat 1. Nah, kemudian seterusnya juga sampai W, sampai terakhir W pangkat 9. Kita dapat memulai W pangkat 9, jadi N-nya 3, K-nya 3, 3 kali 3, 9. Jadi W pangkat 9. Oke, jadi setelah kita memperoleh nilai ini, maka untuk nilai W pangkat 0, itu dapat kita tuliskan dengan angka 1. Bagaimana angka ini bisa menjadi 1? Jadi untuk setiap bilangan atau semua apapun itu yang dipangkatkan 0, maka nilainya itu sama dengan 1. Jadi kita tuliskan di sini nilai W-nya yang berpangkat 0 sama dengan 1. Di sini juga. Nah, untuk yang lainnya kita tetap eh, tidak dirubah. Selanjutnya akan kita cari pada slide berikutnya. Nah, di sini eh, kita tuliskan untuk persamaan yang awal tadi, kita gunakan untuk mencari nilai W pangkat 0, W pangkat 1, W pangkat 2 yang belum terdefinisi tadi. Nah, kalau misalnya W pangkat 0 kan sudah pasti hasilnya 1. Nah, kemudian untuk yang W pangkat 1, W pangkat 2, sampai W pangkat 9 bagaimana? Jadi kita bisa menurunkan persamaan rumus dari sini tadi, atau eh, kita bisa memasukkan nilai, eh, jadi kita tadi mendapatkan nilai W, itu nilainya E pangkat minus 2pi per N dikali J. Nah, jadi untuk nilai N-nya sendiri, tadi kan kita menggunakan berapa ini? 4 poin. Jadi untuk nilai N-nya itu kita ganti dengan nilai 4. Jadi kita bisa memperoleh nilai W itu sama dengan E minus 2 pi per 4J. Atau kita bisa menuliskan nilai W itu sama dengan E minus pi per 2J. Kita sederhanakan. Oke, jadi eh, kita bisa mendapatkan nilai W ini untuk mencari dari masing-masing pangkat ini. Oke, jadi di sini E min pi per 2J ini dapat kita selesaikan dengan persamaan Euler, atau kita bisa memperoleh nilai E minus pi per 2J itu nilainya sama dengan cos dari pi per 2 minus, karena di sini minus, J sin pi per 2. Nah, kita masukkan nilai pi itu kan kita ketahui 180. 180 per 2 itu nilainya 90. 90 itu 0. Dikurang J. Dikali sin 90 itu nilainya 1. Jadi,
kita bisa memperoleh nilainya 0 dikurang min J dikali 1 min J. Jadi nilainya itu min J. Nah, jadi untuk nilai dari E min Pi per 2J itu sama dengan min J. Jadi kita bisa menuliskan di sini untuk nilai W-nya itu sama dengan minus J. Oke, kemudian dari sini, dari persamaan ini, kita bisa kita bisa mendapatkan nilai dari W itu dipangkatkan berapa. Jadi kalau misalnya W pangkat 0, tinggal W pangkat 0 sama dengan minus J pangkat 0 juga. Jadi minus J pangkat 0 itu sama dengan 0. Atau kita juga bisa menggunakan rumus seperti ini ya, yang tersedia pada modul. Atau kita bisa menggunakan rumus persamaan Euler ini tadi. Kita jabarkan satu-satu, kemudian kita cari nilai W-nya. Nah, kalau misalkan sebenarnya caranya sama. Jadi kalau misalnya untuk pakai cara yang ini kan lebih simpel. Kita mencari satu persamaan, tinggal kita masukkan angka angkatnya, jadi kita bisa mendapatkan nilainya. Oke, jadi kalau misalnya kita pakai cara yang ini, kita contohkan, kita hapus dulu. Kita bisa mendapatkan apabila nilainya W pangkat 1, sebentar, W pangkat 1 itu kita masukkan aja W pangkat 1, berarti minus, mana pointernya? Nah, di sini minus W pangkat 1, maka minus J dipangkatkan 1. Jadi minus J pangkat 1 hasilnya juga minus J. Sama hasilnya kayak yang di modul. Kemudian kalau misalnya untuk nilainya W sama dengan 2, minus J pangkat 2 itu hasilnya sama dengan minus 1. Karena minus J dipangkatkan 2 hasilnya minus 1. Kemudian minus W dikali dengan 3 hasilnya minus W pangkat 3. Oke. Sorry, W pangkat 3. Itu nilainya sama dengan minus J pangkat 3. Nah, jadi untuk minus J pangkat 3 itu hasilnya J. Kenapa bisa J? Karena minus J pangkat 3 itu kan bisa kita tuliskan dengan minus J dikali minus J dikali minus J. Nah, minus J dikali minus J tadi hasilnya kan minus 1. Minus 1 dikali minus J. Minus dikali minus sama dengan positif. Jadi hasilnya di sini positif J. Nah, di sini kan, kemudian untuk yang W pangkat 4, itu kita bisa menuliskan di sini hasilnya minus, di sini hasilnya 1. Nah, untuk caranya, itu kan sama, dikali juga minus J. Tinggal ditambah ini. Jadi minus J kali minus J tadi, ini hasilnya minus 1. Minus 1 dikali minus J kali minus J, minus 1 juga. Minus 1 kali minus 1 sama dengan 1. Oke. Di sini kita bisa mendapatkan nilai 1. Kemudian untuk pangkat 6, nah, kalau misalnya di pangkatkan 6 ini sama aja, dikali minus J dikali minus J. Nah, dikali min 1 dikali minus J itu minus J dikali minus J, hasilnya minus J dikali minus J, J dikali minus J, hasilnya minus 1.
Kemudian kalau misalnya pangkat 9, kita mendapatkan hasilnya minus J. Sama hasilnya kayak tadi caranya. Oke, jadi karena di sini kita udah mendapatkan nilai dari masing-masing W yang dipangkatkan, itu karena kita caranya menggunakan ini tadi ya. Kalau misalnya yang ada di modul sebenarnya sama aja nih. Di sini untuk yang di modul, untuk W pangkat 0-nya E pangkat 0. Itu E pangkat 0 kalau misalnya semua bilangan pangkat 0 itu kan 1. Kalau dipangkatkan, kalau W pangkat 1, nah di sini kan nilainya minus J 2 Pi per 4. Nah, 4 ini dapat dari mana? 4 ini merupakan nilai dari N. Nah, kita di sini sudah dimasukin nih. Ini kan nilainya di sini tuh untuk persamaan awalnya kita pakai yang ini minus J 2 Pi K. Nah, jadi nilai K-nya ini itu kita ganti dengan nilai pangkat nih di sini. Atau kita bersihkan dulu. Nah, nilai pangkatnya ini itu kita masukkan ke sini persamaan ini. Jadi untuk satu dimasukin ke sini kan tetap nih hanya nggak usah ditulis. Jadi 2/4 itu 1/2. Nah, ini sebenarnya sama kayak persamaan yang tadi untuk persamaan Euler. Nah, kemudian kalau yang sehingga kita bisa mendapatkan nilainya min J. Kemudian kalau yang pangkat 2 sama aja, hanya tinggal diganti 2 jadi 2 dikali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, sorry. 4 bagi 4 sama dengan habis ya 1. Jadi tinggal E minus JP. Nah, sehingga dari E minus JP itu kita bisa mendapatkan nilai minus 1. Sebenarnya untuk mencarinya itu sama aja, masing-masing menggunakan nilainya tadi. Menggunakan cos Pi per 2 plus J sin Pi per 2. Karena tadi di sini tuh J-nya minus, jadi kita tadi menggunakannya ini minus. Nah, jadi kalau misalnya ini tinggal kita ganti nilai di sininya sampai nanti untuk nilai W pangkat 9 hingga dapat nilai minus J. Oke, kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari masing-masing W yang telah dipangkatkan, selanjutnya kita bisa menuliskan hasilnya itu di matriksnya tadi, matriks 4 kali 4. Nah, untuk di sini tadi udah ketemu nih, nilainya kan 1 di awal tadi. Atau pada perhitungan kan juga hasilnya 1. Lalu kita masukin nilai dari W pangkat 1-nya di sini, minus J, terus W pangkat 2-nya minus 1, di sini juga minus 1, ini juga minus 1. Kemudian nilai W pangkat 3 itu dapat J, di sini juga W pangkat 3 J. Kemudian untuk di sini W pangkat, oh di sini udah disederhanain. Nah bagaimana? Oke, sorry, sebelumnya di sini kan untuk nilai WN-nya itu di sini tuh, nah untuk persamaan yang awal tadi kan ini ya. Nah, kenapa di sini pangkatnya itu bisa di sini nilainya 6, di sini 2, di sini 9, itu di sini kok bisa 1 gitu ya. Jadi untuk nilainya itu bisa disederhanain. Jadi untuk mencari nilai W-nya tadi sebenarnya itu W pangkat 4 bisa kita sederhanakan dengan nilai W pangkat 0. Karena kan 2 pangkat 2 itu kan hasilnya 4 ya, sama aja. Jadi 2 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4, itu bisa habis. Di sini juga nilainya kan di sini kan 0 nih. Di sini kan 6 itu bisa kita peroleh dari 4 ditambah 2. Jadi 4-nya tadi kan habis nih 0. 0 tambah 2, 0 jadi sisa 2. Di sini makanya W pangkat 2. Ini juga ini sama aja ini. Nah, kalau di sini W pangkat, kenapa W pangkat 1? Nah, di sini kan
9. 9 itu berarti 8 tambah 1. Nah, jadi 2 pangkat 3 itu kan sama dengan 8. Jadi bisa kita tuliskan 0 atau bisa habis lah nilainya. Jadi tinggal sisa pangkat 1. Jadi makanya di sini ditulis 2 pangkat 1. Ini sebenarnya kalau nggak diubah gini nggak apa-apa, karena di sini tuh diubah supaya memudahkan dalam perhitungan. Nah, apabila kita sudah mendapatkan nilai dari WN ini tadi, di sini kita menuliskan nilai dari X4 itu rumusnya itu WN kali X kecil kali 4. Nah, untuk nilai WN-nya ini tadi, itu yang ini hasil dari matriksnya tadi, atau kita bersihin dulu. Untuk nilai WN, ini matriksnya 4 kali 4 tadi. Kemudian untuk nilai X4-nya tadi sudah dikasih tahu di awal, yaitu nilainya 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini tinggal kita melakukan matriks perkalian. Jadi di sini kan matriksnya 4 kali 4. Di sini matriks 4 dikali 1. Jadi di sini udah sama nih matriksnya. Jadi kalau di sini udah sama, maka bisa dilakukan perkalian matriksnya. Nanti hasilnya berupa matriks 4 kali 1. Nah, ini 4 kali 1 juga ini matriksnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menghitung dari perkalian matriks ini? Nah, untuk cara menghitung ini tadi, jadi untuk baris pada matriks pertama itu dikali dengan kolom pada matriks kedua. Jadi masing-masing itu mendapatkan bagiannya masing-masing satu bagian. Jadi ini untuk ini satunya dikali 0, ini 1 dikali 0, hasilnya 0. Kemudian kita tambah dengan 1 ini dikali dengan 1, sama dengan 1. Kemudian di sini 1 dikali 2, hasilnya 2. Kemudian yang terakhir 1 dikali 3, hasilnya 3. Jadi 0 ditambah 1, 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Jadi di sini hasilnya 6. Sama untuk matriks selanjutnya juga seperti itu cara mengerjakannya. Jadi untuk matriks yang sebelah sini, baris yang kedua, kita kali juga dengan kolom yang sini. Karena di sini cuma terdapat satu kolom, jadi lebih mudah ya, lebih cepat. Jadi sini 1 kali 0 sama dengan 0, minus J dikali 1, hasilnya minus J. Kemudian minus 1 kali 2, minus 2. Kemudian J dikali 3 plus J3. Nah, di sini minus J plus J ini jadi tinggal 2J ya. Jadi minus 2 plus 2J sama. Kemudian untuk yang baris ketiga sama, 1 kali 0, 0, minus 1 kali 1 itu minus 1, kemudian 1 kali 2, 2, kemudian minus 1 kali 3, minus 3. Minus 1 kali plus 2 yaitu tinggal sisa 1, 1 dikurang 3 itu tinggal minus 2. Kemudian yang terakhir, itu baris yang keempat, 1 kali 0, 0, J dikali 1 itu hasilnya J, minus 1 dikali 2, minus 2, kemudian minus J dikali 3, minus J3. Ini J dikurang J3 itu tinggal minus 2J, jadi minus 2 min 2J. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari X4 ini, itu nilainya 6, matriksnya itu 6, minus 2 plus 2J, terus minus 2, terus minus 2 min 2J. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah di sini uh, kita akan melakukan pembuktian atau kita buat
kita mencari nilai dari X4. Nah, sebenarnya di sini udah ada nih nilai X4, di sini tuh nilainya 0, 1, 2, 3. Di sini kita disuruh untuk mencari nilai X4 juga nih, X4 kecil. Jadi apakah nilainya X4 tadi sama? Nah, kalau misalnya terdapat perbedaan, jadi kemungkinan perhitungan yang kita lakukan itu terdapat kesalahan. Jadi kita cek dulu perhitungannya. Di sini untuk nilai X4-nya itu sama ya hasilnya, 0, 1, 2, 3. Jadi untuk rumusnya yaitu X kecil 4 itu sama dengan 1/n. Nah, untuk nilai N-nya itu tadi kan nilainya 4 nih, tinggal kita masukin nilai 4, untuk WN-nya sama, tetap, kemudian dikali dengan nilai X4. Nah, X4 itu yang ini tadi ya nilainya, yang kita cari nilainya. Jadi tinggal kita kalikan, kita contohin untuk yang baris pertama dikali dengan kolom pada matris kedua. Jadi 1 dikali 6 itu kan hasilnya 6. Kemudian 1 dikali minus 2 plus 2J. Jadi hasilnya minus 2 plus 2J. 2 kita tulis di sini. Minus 1 dikali 6 tadi 6. Kemudian 1 dikali itu tetap minus 2 plus 2J. Kemudian 1 dikali dengan minus 2, 1 dikali minus 2J, minus 2, minus 2J. Nah, itu hasilnya ini kan plus sama minus ini bisa kita hilangkan, kita coret. Kemudian 6 dikurang 2, itu kan tinggal 4. 4 kurang 2, tinggal 2. 2 dikurang 2, itu hasilnya 0. Nah, ini kan hasilnya 0 nih. Kemudian kita kali dengan nilai 1/4 ini tadi, untuk nilai 1/n. Jadi 1/4 dikali 0 itu hasilnya 0. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang ketiga, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat itu caranya juga sama ya, dikali. Jadi masing-masing dikali, barisnya itu dikali dengan kolom pada kolom pada matris kedua. Nanti hasilnya itu 1, 2, dan 3. Oke, jadi gitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai uh, cara menentukan 4 poin dari discrete Fourier transform dari nilai Xn. Apabila terdapat kesalahan dalam melakukan perhitungan atau melakukan penjelasan, mohon dapat dikoreksi, dan apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.